A. Dimensi konseptual sistem pembayaran. Pembayaran dalam sistem keuangan. Sistem pembayaran yaitu sistem yang mempunyai beberapa lembaga, aturan, dan mekanisme untuk pelaksanaan pemindahan dana dalam memenuhi kewajiban yang terdapat di dalam sebuah kegiatan. Sistem tersebut adalah pemindahan sejumlah uang dari satu pihak kepada pihak lain. Sedangkan sistem keuangan pada dasarnya adalah tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran terutama dalam menyediakan fasilitas jasa di bidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan penunjang lainnya, misalnya pasar uang dan pasar modal. Komponen dalam sistem pembayaran yang pertama yaitu memiliki wewenang untuk mengatur aturan main, ketentuan, dan kebijakan yang mengikat bagi seluruh komponen dalam sistem pembayaran. Yang kedua yaitu pihak penyelenggara, merupakan lembaga yang bisa memastikan penyelesaian akhir dari semua transaksi yang terjadi pada penggunanya. Dan yang terakhir adalah sarana fisik yang dapat mendukung operasional dari sistem pembayaran, yaitu komponen yang satu ini merupakan alat pembayaran baik berupa pembayaran tunai maupun non-tunai yang telah disepakati para pengguna di dalam bertransaksi. Evaluasi sistem pembayaran. Seperti layaknya teknologi, sistem pembayaran juga mengalami evaluasi karena perkembangan sistem ekonomi yang berjarak. Evaluasi sistem pembayaran bagi menjadi 4 periode, yaitu periode pertama, periode kedua, periode ketiga, periode 4, dan periode. Peran sistem pembayaran dalam sistem perekonomian, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama sebagai elemen penting dalam infrastruktur keuangan. Yang kedua sebagai saluran penting dalam pengendalian ekonomi, dan yang ketiga sebagai alat untuk mendorong efisiensi ekonomi. Dari ketiga peran tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran sistem pembayaran dalam suatu perekonomian adalah untuk menjaga stabilitas keuangan dan perbankan, sebagai transmisi kebijakan moneter, dan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi ekonomi suatu negara. Risiko sistem pembayaran. Risiko utama dari sistem pembayaran di negara manapun di dunia adalah risiko dari kegiatan pembayaran, clearing, settlement, dan pencatatan dalam sistem keuangan dan bank sentral. Dalam mengadopsi kebijakan risiko dalam sistem pembayaran, diperlukan cara untuk mendorong keamanan dan efisiensi pembayaran, clearing, settlement, dan sistem perekaman, atau secara kolektif dikenal sebagai infrastruktur pasar keuangan, dan untuk mempromosikan stabilitas keuangan secara lebih luas. Otoritas di sektor jasa keuangan memiliki peran penting dalam menyediakan saldo intraday dan kredit untuk mendorong kelancaran fungsi sistem pembayaran secara keseluruhan dan berusaha untuk mengendalikan risikonya yang ditanggung bank sentral dalam memberikan kredit intraday ini. Bank sentral menyediakan saldo intraday dengan cara memasok sementara kredit intraday untuk lembaga penyimpanan yang sehat. Bank sentral mengontrol eksposur mereka melalui beberapa metode, termasuk dengan memberikan insentif pada lembaga untuk mengagungkan overdraft siang hari secara sukarela melalui biaya nol. B. Sistem pembayaran di Indonesia. Di Indonesia, otoritas yang bertanggung jawab dalam melaksanakan dan merancang sistem pembayaran adalah Bank Indonesia. Tugas dari Bank Indonesia ini adalah sebagai perantara keuangan, operator, regulator, dan pengguna sistem pembayaran, baik jenis sistem pembayaran adalah sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non-tunai. Selain itu,
juga dapat menggunakan bank sebagai alat untuk memisahkan keuangan pribadi dan usaha. Tentu bank memiliki tingkat keamanan yang sangat baik. Jenis-jenis sistem pembayaran. Yang pertama, sistem pembayaran tunai. Alat pembayaran tunai seperti uang merupakan menjadi alat pembayaran yang paling krusial bagi masyarakat. Dengan uang, orang dapat melakukan setiap transaksi seperti belanja ke pasar, ke pusat perbelanjaan, beli makanan, dan lainnya. Yang kedua, sistem pembayaran non-tunai. Sistem pembayaran non-tunai bisa berbentuk kartu ataupun aplikasi yang menghadirkan scanning berkode. Dalam melakukan pembayaran non-tunai ini cenderung lebih efisien karena jenis penggunaannya yang bersifat pribadi dan ketika melakukannya hanya perlu melakukan penggesekan atau scanning dengan waktu kurang dari 1 menit saja. Jenis alat pembayaran non-tunai ini yaitu cek, giro, nota debit, kartu kredit, dan lain sebagainya. Komponen sistem pembayaran. Regulator. Suatu komponen memiliki wewenang dalam mengatur aturan main, ketentuan, dan kebijakan yang mengikat seluruh komponen dalam sistem pembayaran yang dilakukan. Selanjutnya, penyelenggara merupakan lembaga yang dapat memastikan penyelesaian akhir dari seluruh transaksi yang terjadi di dalam penggunaannya. Selanjutnya, infrastruktur. Suatu sarana fisik yang mendukung dalam proses operasional dari sistem pembayarannya yang dilakukan oleh orang yang melakukan transaksi. Selanjutnya, instrumen. Alat pembayaran yang dilakukan baik secara tunai maupun secara non-tunai yang disepakati oleh para pengguna dalam melakukan sebuah transaksi. Selanjutnya, pengguna. Suatu komponen dari sistem pembayaran yang merupakan konsumen dalam memanfaatkan sistem pembayaran. Pengawasan bank. Tujuan dan tugas Bank Indonesia, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Selanjutnya disingkat sebagai UU BI, menetapkan bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah yang dimaksud dalam pasal 7 tersebut adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi serta terhadap mata uang negara lain yang diukur dengan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Untuk mencapai tujuan dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Pasal 8 Undang-Undang Bank Indonesia menetapkan 3 tugas Bank Indonesia yaitu 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, 2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, 3. Mengatur dan mengawasi bank. Blueprint Sistem Pembayaran 2025. BSPI 2025 adalah arah kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia untuk menavigasi peran industri sistem pembayaran di era ekonomi dan keuangan digital. Blueprint berisi 5 visi sistem pembayaran Indonesia 2025 yang dilaksanakan oleh 5 working group yaitu Open Banking, Sistem Pembayaran Retail, Sistem Pembayaran Nilai Besar, dan infrastruktur pasar keuangan, data dan digitalisasi, dan reformasi regulasi, perizinan, dan pengawasan BSPI 2025 akan diwujudkan melalui 23 deliverables yang akan diimplementasikan secara bertahap dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2025. Visi sistem pembayaran di Indonesia. Yang pertama, SPI 2025 mendukung integrasi ekonomi keuangan digital nasional. Yang kedua, SPI 2025 mendukung digitalisasi perbankan sebagai lembaga utama dalam ekonomi keuangan digital. Yang ketiga, SPI 2025 menjamin interlink antara fintech dan perbankan untuk menghindari risiko shadow banking.
Yang keempat, SPI 2025 menjamin keseimbangan antara inovasi dengan consumer protection, integritas dan stabilitas serta persaingan usaha yang sehat melalui penerapan KYC dan AML CFT. Yang kelima, SPI 2025 menjamin kepentingan nasional dalam ekonomi keuangan digital antar negara. C. Pengelolaan uang rupiah di Indonesia. Yang pertama yaitu konsep uang dan peranannya pada perekonomian. Dalam konsep uang diartikan secara interchangeability atau bolak-balik, yaitu uang sebagai alat tukar dan uang sebagai kapital. Yang artinya jika mereka mempunyai banyak uang maka mereka akan mendapatkan banyak keuntungan juga. Uang memiliki fungsi sebagai penyimpan nilai yang kemudian berkembang menjadi motif money of demand for speculation yang merubah fungsi uang sebagai salah satu komoditi perdagangan. Yang kedua, peran Bank Indonesia dalam pengelolaan uang rupiah. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan PP Nomor 39 Tahun 2007 tentang pengelolaan uang negara atau daerah ditegaskan bahwa pengelolaan uang oleh Bank Indonesia dilakukan untuk memanfaatkan uang negara di Bank Indonesia secara optimal. Ditegaskan juga dalam Peraturan Bank Indonesia atau PBI Nomor 14/7/PBI/2012 bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang melakukan pengelolaan uang rupiah, meliputi tahap perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pencabutan, dan penarikan serta pemusnahan uang rupiah. Yang ketiga, tahapan pengelolaan uang di Indonesia. Tahapan pengelolaan rupiah sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, yaitu A. Perencanaan. Perencanaan uang rupiah merupakan suatu rangkaian kegiatan menetapkan besarnya jumlah dan jenis pecahan berdasarkan perkiraan kebutuhan rupiah dalam periode tertentu. B. Pencetakan. Pencetakan uang rupiah merupakan suatu rangkaian kegiatan mencetak uang rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia berdasarkan rencana cetak dalam periode tertentu. C. Pengeluaran. Pengeluaran uang rupiah merupakan suatu rangkaian kegiatan menerbitkan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. D. Pengedaran. Pengedaran uang rupiah merupakan suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan rupiah di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. E. Pencabutan atau penarikan. Pencabutan dan penarikan uang rupiah merupakan suatu rangkaian kegiatan yang menetapkan rupiah tidak berlaku lagi sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. F. Pemusnahan. Pemusnahan uang rupiah merupakan suatu rangkaian kegiatan meracik, melabur atau cara lain memusnahkan rupiah sehingga tidak menyerupai rupiah.